Halo, assalamualaikum. Apa kabar sobat Gondes? Kembali ya bersama Gondes. Oke, semoga kabar sobat semua dimanapun berada selalu mendapatkan perlindungannya ya, selalu mendapatkan rahmatnya dan selalu mendapatkan apa yang dicinta dan cintakan. Masih ditemani oleh Gondes di edisi apakah yang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Dia mikirin apa tentang kamu gitu ya. Oke, tidak panjang lebar ya. Ini adalah general reading, jadi energi ditarik secara acak dimanapun kalian menemukan video ini dan menontonnya. Ya, jadi mohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini. Ya, di sini kalian sudah siapkan 4 pilihan, ada inisial P, F, H, dan P. Sobat bisa pilih salah satu atau salah kedua atau kesemuanya, karena di sini general reading, jadi energi bisa tersangkut di file yang manapun. Ya, oke. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe yang pasti ya, agar Gondes bisa bersemangat kembali untuk selalu membuat video-video terbaru buat sahabat semua ya. Oke, silahkan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoa pada Tuhan Sang Maha Kuasa menurut keyakinan sahabat semua dimanapun berada. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini atau tentangmu saat ini? Silahkan. Kita akan mulai file yang pertama. Apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini? Di file pertama ada inisial B ya. Siapa yang namanya berinisial B? Gondes akan coba memaknainya. Huruf B ya, jika nama kamu dimulai dengan huruf B atau kalian ya namanya dimulai dengan huruf B, maka orang ini emosional. Ia adalah orang yang berani namun ramah ya. Ia senang menerima hadiah sebagai ekspresi dari orang yang dicintainya. Ia cenderung manja dan cenderung memanjakan pasangan. Oke, ada pesan di baliknya. Belajarlah memahami dan memaknai hidup. Oke. File yang pertama. Apa yang dia pikirkan tentangmu ya, untuk baris pertama adalah sebagai perwakilan perasaan dia, sebelah bawah aduh baris kedua adalah klarifikasinya. Gondes akan buka untuk baris yang pertama. Apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini? Kekasih. Tapi ada kebimbangan dalam hubungan ini. Kekasih kamu ya, kamu adalah kekasihnya. Ada next of one ya, bimbang karena serba terburu-buru di sini ya, kamu mungkin ya. Dan ada kesetiaan dan bekerja keras dan sebuah kebahagiaan itu. Ada kekhawatiran, tetapi ada yang terburu-buru. Mungkin kamu suka terburu-buru ya. Dan dia tipe yang setia. Kamu juga itu menurut dia adalah kamu tipe yang setia dan bekerja keras juga, tapi ambisius ya. Dan dia bahagia karena itu semua. Itu rasa yang dia miliki ke kamu, yang dia pikirkan tentang kamu. Kamu adalah sosok yang serba terburu-buru, kurang sedikit sabar, maunya cepet-cepet gitu ya. Tetapi kamu juga tipe yang setia, walaupun buru-buru tapi tipe yang setia, nggak sabaran kamu intinya ya, menurut dia ya. Tapi dia bahagia dengannya, berbahagia dengan ini semua, dan kamu adalah kekasihnya. Di sini ada saling melengkapi. Jadi walaupun kamu tuh orang itu seledak-seleduk, sembrono gitu ya, nggak sabar, tapi dia tetap sayang karena kamu adalah, menurut dia, tentang kamu tuh kekasihnya. Ada kegagalan hampir ya, hubungan ini ada kegagalan hanya karena ego. Dan ada pasti kesedihan dan kerinduan. Itu yang dia rasakan. Kalau sampai terjadi kegagalan, dia akan patah hati. Dan dia akan merasa sedih sekali karena dia sebetulnya punya keinginan untuk kamu ya, untuk bisa selalu bersama kamu. Tetapi kadang-kadang dia bimbang karena kamu tuh orangnya nggak sabaran, menurut dia itu seperti itu. Dan dia juga saat ini belum bisa memberikan kepastian yang pasti, cuma status aja, tetapi belum bisa membuktikan tentang sebuah hubungan ini gitu. Itu yang dia pikirkan, dan dia akan berusaha karenanya. Dia akan mencoba untuk sekuat tenaga untuk bisa membuktikan keinginan dia untuk bisa bersama kamu. Ada cinta yang besar dari dia untuk kamu, dan kamu menurut dia juga sosok yang setia. Jadi pantas untuk menerima kerinduan dan kasih sayang itu dari dia. Tetapi dia bukan tipe yang
romantis ya, karena di sini terlihat sekali ada energi Cancer. Cancer itu bukan sosok yang romantis, tapi dia punya kesetiaan lebih ya, dan dia juga pekerja keras. Jadi dia akan kamu sangat kebingungan karena dia sosok yang memang benar-benar mementingkan masa depan ya, tetapi dia tetap sayang sama kamu, tetap kamu adalah, menurut dia ya, ini tentang kamu adalah kekasih dia ya, dan menurut dia kamu itu sosok yang serba nggak sabar gitu, emosi tapi sesaat doang, karena kamu adalah ditakdirkan sebagai penyayang seperti itu. Kalau sampai ada kegagalan, dia pasti akan patah hati, dan sangat amat patah hati di sini, karena dia sebetulnya ingin membuktikan cintanya itu, tapi belum ada kemampuan, di mana dia di sini lagi berusaha keras untuk bisa mencapai sebuah kemajuan dalam hidup ya. Ada energi Chariot, ada energi Cancer, dan ada energi Gemini ya, saling melengkapi di sini. Tetapi kalau kondisi bicara tentang zodiak, bukan berarti kekasih kamu itu zodiaknya ini, bukan, tetapi karena ini energi yang tercurah di file yang pertama. Itu yang ada di pikiran dia tentang kamu. Kamu sosok yang kurang sabar, sosok yang tukang bimbang gitu ya, suka parnot gitu, takut gagal, takut ini, takut itu. Sama sebetulnya sih, kerinduan sama, kasih sayangnya banyak, seperti kamu mencintai dia, dia juga mencintai kamu. Tapi kamu kalau bisa rubah deh kebiasaan kamu untuk selalu overthinking atau was-was gitu, dan kurang sabar gitu. Kalau kamu nggak dicat sehari aja kamu bingung, kamu pasti akan mempertanyakan lebih dari satu kata. Kalau dia bilang kalau kangen, dia pasti akan menghubungi kamu, tetapi kamu nggak sabar seperti itu. Kamu selalu emosional ya, tapi emosional penyayang tapi emosional gitu loh, kayak nggak sabar aja gitu, harus terus harus gitu ya, kamu minta diperhatikan tidak, tapi dia berbagi ya, tentang prioritas, karena dia tidak terlalu memprioritaskan kamu, bukan karena nggak sayang, tapi karena dia juga harus hidup. Jadi dia memperjuangkan hidup di sini, kerja keras ya. Oke, file 1 itu yang dia pikirkan tentang kamu, kurang sabar. Jadi semoga ini bisa menjadi introspeksi diri ya. Dia maunya kamu yang kalem aja gitu, jalanin aja gitu. Itu sosok seorang Cancer tuh seperti itu. Kalau jodoh nggak kemana, nah ini di sini yang paling gak suka ya. Tapi tetap berdoa yang terbaik. Ada Tuhan, ada Allah di atas sana yang mengerti betapa kamu sayang sama dia ya, dan kamu juga harus mengerti posisi dia ya. Dia bekerja, dia juga takut gagal loh kalau kamu tinggalkan gitu. Mengapa harus putus asa? Dia baik-baik aja, jadi kamu juga harus baik-baik aja. Cintalah dia karena Allah, agar kamu tidak berlebihan ya, bisa ngontrol. Kalau cinta karena Allah itu kita nggak mengartikan cinta kita tuh seperti kemauan kita, tetapi ada rute yang memang harus kita jalani ya. Lebih sabar, sayang tetap, saling perhatian gitu, selalu bersyukur dalam setiap keadaan ya. Jangan salah paham dalam cinta. Cinta itu kan tidak seperti minum obat yang harus setiap hari 3 kali sehari, tidak. Tetapi saling percaya, saling percaya, saling setia, saling melengkapi, dan saling jujur. Hidup adalah perjalanan. Itu pesan buat kamu ya, file 1. Dia memikirkan kamu. Kamu diminta di sini kalau disarankan ya lebih sabar. Gak usah harus WA-an tiap hari, nggak usah harus tanya kabar tiap hari, nggak usah. Yang pasti saling percaya, saling setia, saling jujur, dan saling melengkapi ya, saling mendoakan yang terbaik untuk hubungan ini. Oke, file 1 semoga bisa bermanfaat ya, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, minimal jadi hiburan ya. Oke, God bless you. File 1, bye. Sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Di sini ada inisial F. File yang kedua, apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini? Huruf F atau inisial F. Ya, nama orang yang dimulai dengan huruf F melambangkan orang yang cermat, membuat rencana dan setia. Orang ini peduli dan dapat membuat orang sekitarnya merasa nyaman.
Ia adalah seorang optimis dan memiliki selera humor. Cintailah dia karena Allah, betul. Kemudian saya akan menebar untuk baris pertama ya. Apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini adalah perasaan dia. The magician, ada kekuatan di dalam pikiran. Itu yang ada di pikiran dia. Ada keputusan dia yang dia ambil tentang King of Swords, tentang sebuah kemajuan ke depan. Dia itu lebih bertanggung jawab ya di sini ya. Dan ada pentacle, ada kesulitan juga sehingga dia harus meninggalkan hubungan ini. Ada sesuatu yang lebih penting dia pikirkan daripada cinta ya. Itu dia yang ada yang mendorong untuk akan meninggalkan kamu atau akan entah untuk sementara entah untuk selamanya, tetapi dia memilih untuk meninggalkan hubungan ini udah sebagai keputusan dia ya, keputusan dia, karena dia harus bertanggung jawab ke depannya, di mana di sini lagi mengalami sebuah kesulitan ya, diantaranya keterpurukan finansial, dan dia tidak ingin memikirkan asmaranya ya, karena dia lebih mementingkan untuk masa depannya ya. Tetapi kamu tetap bisa menghubungi dia ya, karena menurut dia keluarga itu lebih penting. Dia mempunyai cinta yang besar buat kamu, dan dia yakin bahwa suatu saat nanti seiring waktu ya, kamu sosok yang dia cintai ini ya akan mengerti kamu dan mampu tanpa dia pun akan mampu, seperti itu. Itu yang ada di pikirannya tentang kamu. Ada keinginan dia untuk meninggalkan hubungan ini karena terhubung dengan finansial, kesulitan ya. Digambarkan di sini adalah kesulitan. Bisa ini intinya lebih ke keterpurukan finansial, dan dia mengambil sebuah keputusan ini untuk lebih baik mempertanggungjawabkan tentang kesulitan finansial ini, karena dia juga cinta keluarga ya. Kalau single parent ya dia masih mempunyai tanggung jawab yang dia harus pikul, yaitu anak-anaknya. Tetapi kamu tetap bisa menghubungi dia karena dia yakin suatu saat nanti kalau memang kalian berjodoh akan dipertemukan, The Empress akan tetap menunggu di sini, dan dia yakin kamu akan menunggu dia, seperti itu. Itu yang dia pikirkan tentang kamu ya, tentang sebuah kebahagiaan untuk kedepannya. Dia berharap suatu saat nanti, bukan berharap tapi dia yakin kalian akan dipersatukan, seperti itu. Tapi saat ini memang dia mungkin cuek ya sama kamu, nggak terlalu peduli sama kamu, boro-boro nge-WA ya boro-boro nelfon nge-WA aja kagak gitu, karena dia lagi dalam kesulitan, dan kamu harus mengerti itu. Dia meninggalkan hubungan ini, dia lebih terpancang ke masa depan, kan dia membutuhkan finansial untuk sebagai bentuk tanggung jawab terhadap orang sebelum kamu ya. Di sini dia single parent, ada kebanyakan di sini single parent yang harus mempertanggungjawabkan tentang anaknya atau ya anak-anaknya dan dirinya sendiri. Jadi itu yang dia pikirkan. Dia paham nanti kamu akan menunggu dia, karena kamu sosok yang pengertian, walaupun kamu tuh bawel, kamu tuh galak gitu, tapi ngerti ya. Dia hanya yakin kalau jodoh tidak kemana, seperti itu. Di sini ada Wheel of Fortune, itu perubahan baik ke depannya untuk kamu dan untuk dia gitu ya. Dan dia di sini mencintai kamu ya, bisa dibilang ya ingin menikahi kamu sih, berkeluarga ya, bukan ingin berkeluarga dengan kamu, tetapi belum bisa saat ini dan nanti, biar waktu yang menjawab. Menurut dia tuh seperti itu, tentang memikirkan kamu sosok yang ceria, kamu sosok yang mandiri, dan kamu bisa menerima kenyataan ini. Kalaupun dia dicuekin, tapi dia nggak nyari yang lain ya Des, dia nggak nyari yang lain, tapi lebih ke perbaikan keterpurukan ekonomi ya, dan tentang tanggung jawab dia terhadap orang sebelum kamu gitu. Dan kamu bisa tetap hubungin dia, tetap komunikasi sama dia ya, seperti itu. Ini banyak kan ada yang LDRan ya, ada yang LDRan, dan kalian diperkenalkan melalui medsos ya, atau sosmed. Ada ini sebagian, ada yang memang ketemu langsung, tetapi ada yang terhubung lewat sosmed ya. Jadi nggak masalah kan,
masalah deh, soalnya aku cinta sama dia. Ya, Gonda selalu bilang jangan mencintai berlebihan, ya. Letakkan cinta kamu di atas Allah, di atas namakan Allah, agar kamu tidak merasa sakit, ya. Dia untuk sementara waktu akan meninggalkan kamu. Dia akan lebih fokus pada masa depan atau perbaikan keterpurukan, karena dia sangat terpuruk dalam perekonomian. Tahu sendiri kan, habis pandemik seperti ini, dan apapun terasa sulit di saat pandemik itu, dan kamu harus mengerti itu. Kasihlah dia kesempatan untuk dia menjadi lebih baik dan lebih baik, ya. Ada kekuatan yang harus dia sampaikan, ada kekuatan yang memang harus dia tahan. Sebetulnya dia tidak menginginkan ini meninggalkan, tetapi karena keterpurukan, dan dia mengerti kamu akan mampu. Karena terlihat sekali di sini ada kesenjangan ekonomi, ya, antara kamu dan dia. Kamu tuh lebih berada daripada dia. Jadi ekonomi dia itu lebih di bawah kamu gitu, ya, dan dia sangat kesulitan finansial. Jadi dia merasa kamu akan baik-baik saja kok, gitu. Dia akan mengerti kamu akan menunggu kalau kamu mau nunggu, tapi kalau enggak, ya dia akan menyerahkan ini semua pada waktu, gitu. Itu yang dia pikirkan. Gonda akan buka pesan buat nomor file kedua, ya. Ada angka 16, Gonda nggak tahu ini, ya. 16 ini momen apa yang terjadi atau yang terjadi di antara kalian. Tanggal 16 ini apa? Kamu lahir tanggal 16 atau apapun itu, ya. Atau kalau jadian tanggal 16, atau cintanya hanya untukmu, iya. Dia hanya mencintai kamu, ya. Seperti itu. Dia punya pilihan lain, iya. Pilihan lain itu jatuh pada perbaikan keterpurukan ekonomi, ya. Lebih ke perbaikan ekonomi dan pada orang terdahulu, yaitu anak-anaknya, mungkin kalau dia single parent, ya. Seperti itu. Dan cintailah dia karena Allah, ya. Dia tulus mencintaimu, ya. Tidak ada yang tercecer, ya. Dia itu memang mencintai kamu, dia itu memang sayang sama kamu dan ingin selalu bersama kamu, tapi dia tuh harus mengambil sebuah keputusan. Ibaratnya apa daya sih, gitu, ya. Apa dayaku untuk mempertahankan kamu, karena aku sendiri dalam keadaan kesulitan ekonomi, dan aku harus berjuang untuk ini, untuk sebuah tanggung jawab yang sudah aku pikul sebelum ada kamu. Dan aku yakin kamu akan mampu untuk menjaga diri kamu sendiri, dan aku tetap akan yakin bahwa kamu akan menunggu aku. Tetapi semua diserahkan pada waktu, ya, karena biar waktu yang menjawabnya, gitu, ya. Jadi kalau kamu cinta dia, ya berikan dia ruang untuk berpikir, untuk menjadi dirinya sendiri, untuk melangkah memperbaiki keterpurukan apapun itu. Yang pasti dia tetap untuk kamu cintanya, ya. Oke, hal 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu memang kita butuh, kadang-kadang kita butuh pengorbanan, ya, butuh perjuangan. Disinilah letaknya. Kalau memang kalian berjodoh, ya, semoga dipersatukan, ya. Oke, file 2. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Masih bersama Kondes, ya. Di edisi apa yang dia pikirkan tentangmu, ya. Saat ini. Di file yang ketiga. Di sini ada inisial H. Ya. Apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini? Ya, ada inisial H di file yang ketiga. Huruf H, ya, huruf H. Ia adalah orang yang secara alamiah mendatangkan uang. Huruf ini juga melambangkan daya cipta, ya. Ia memiliki motivasi diri dan sangat cakap dalam mengatur orang atau berpotensi sebagai pemimpin atau leader, ya. Oke. Jadilah orang baik, ya, karena Allah sangat menyukai orang yang baik. Oke. Gonda akan tebar kartunya. Ya, baris pertama adalah mewakili daripada perasaan dia. Baris yang kedua adalah sebagai klarifikasinya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini? Ada Three of Swords, ada
ada X of Wands terbalik ya. Ada The Month, ada Four of Swords, dan terakhir ada Six of Cup. Ada kesedihan yang tidak direncanakan, ada sebuah keinginan emosi. Hubungan ini maunya tuh dia tuh relax, kamu bisa nggak menerima? Dia relax, artinya Des, ya dia bisa berbagi kasih dengan yang lain, seperti itu. Jadi hubungan itu santai aja gitu, nggak ada status dong Des. Ada, kamu misalkan gini nih, kamu pacaran sama dia, tetapi ya masih dia bebas kayak kamu juga bebas gitu. Selingkuh ya selingkuh, berbagi kasih dengan yang lain boleh aja, tetapi tidak, dia justru memikirkannya seperti ini. Kalau ini tidak ada rencana ya, seandainya terjadi perselingkuhan, kamu akan sedih dan patah hati ya, atau santai gitu, seandainya selingkuh gitu, atau santai gitu. Pertanyaan dia itu seperti itu ya, yang dilakukan. Ini sebuah emosi aja loh, sebuah keinginan, tapi tidak menjadi sebuah kenyataan. Tapi dia akan mempertimbangkan untuk meninggalkan kamu ya, walaupun ya ini usianya lebih muda dari kamu ya. Dia tetap akan bertahan. Ini cuma memikirkan kamu tuh, seandainya dia selingkuh itu kamu sedih nggak sih? Ini perasaan dia ya, atau kamu akan rileks saja. Tidak ada rencana sih ini ya, cuman pemikiran dia aja, dan ini adalah sebuah emosi aja, sebuah keinginan yang tidak akan menjadi sebuah kenyataan gitu. Gimana gitu menurut perasaan dia itu, kalau dia selingkuh kamu sedih nggak? Atau kamu malah akan rileks santai gitu? Nah, tetapi ya tanda kutip ini tidak ada rencana buat dia, cuman dia saat ini memikirkan hal seperti itu. Tetapi dia tidak akan meninggalkan kamu, dia akan mau tetap bertahan untuk kamu dan tetap akan menghubungin kamu gitu loh. Karena apa? Dia memang akan memberikan cinta untuk kamu, tetapi kadang-kadang dia tuh ragu-ragu gitu loh. Kamu tuh nggak meyakinkan dia, jadi membuat dia itu kayak ini orang cinta apa enggak itu. Tapi dia tetap akan bertahan untuk kamu, dan dia akan menjadi sebuah kemajuan untuk lebih baik. Ini yang ada di pikiran dia saat ini tentang kamu gitu. Simple ya, simple, sedikit aja. Gimana menurut kamu? Apa kamu akan patah hati, akan sedih kalau dia sampai selingkuh atau ninggalin kamu, atau kamu justru akan rileks? Itu yang ada di pikiran dia. Tapi dia tidak loh, dia tidak punya keinginan itu, cuman ini dalam pikiran dia seperti itu ya. Dia tetap akan bertahan sama kamu dan tetap akan terhubung sama kamu. Nah, dia nggak mau ditinggalin sama kamu, tapi dia punya pemikiran seandainya dia meninggalkan kamu gitu. Karena dia apa? Karena dia ragu. Ini usianya lebih muda dari kamu ya. Anak muda suka seperti itu, ngetes orang tua. Kamu cinta sama dia, artinya kamu juga harus seperti dia bertahan. Bisa nggak kamu bertahan seperti dia? Gitu ya. Seandainya terjadi apapun, apakah kamu akan bersedih gitu? Ya, simpel sedikit. Itu yang ada di pikiran dia. Jangan salah paham dalam cinta ya. Kamu makanya harus mengerti dia. Dia itu cinta banget sama kamu, dia itu sayang banget sama kamu. Jadi kamu jangan curiga juga atau overthinking ya. Ada inisial P di sini, Kondes nggak tahu ini inisial yang terbanyak yang tertarik di energi ini ya. Selalu mengucapkan puji syukur pada nikmatnya. Sebagai umat kita harus melakukan itu dalam segala keadaan. Jangan pernah lelah berdoa. Dia sayang sama kamu, dia bertahan untuk kamu. Dia mau terhubung dengan kamu ya. Di sini ada the month, ada sebuah keinginan. Kamu mau menginginkan apa? Bisa kamu sampaikan ke dia. Kalau ingin bicara aja sama dia. Ya benar ya kata Gondes, kamu mau ninggalin aku. Enggak, itu berandai ya. Ini berandai ya. Dia nggak pernah merencanakan ini. Di sini tidak ada rencana ya. Tidak ada keinginan yang dia akan jadikan kenyataan, karena ini cuma ada di pikiran dia gitu. Ya. Oke.
Ada energi Pisces ya, lebih kuat di sini Pisces ya. Cuman itu aja yang dia pikirkan tentang kamu, tapi dia tetap akan bertahan untuk kamu dan dia yakin bahwa kamu juga sayang sama dia, seperti itu ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Lebih rekatkan hati, lebih saling menghormati ya, saling menjaga hati, seperti itu sebaiknya ya. Oke, file 3, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Kembali bersama Kondes ya di file yang keempat. Apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini? Di sini ada inisial P. Kondes akan memaknainya terlebih dahulu. Huruf P ya. Orang yang namanya dimulai dengan huruf P berarti ia berbakat cerdas dan sangat kreatif. Kadang-kadang cerewet dan tahu caranya bersenang-senang. Ia mengejar penampilan dan menginginkan pasangan yang elok. Jadi kalau kamu gak elok, jangan pernah mimpi jadi pasangan si P ya. Oke. Dia gak menyukai orang yang gak elok. Kondes akan menebar kartunya. Apa yang dia pikirkan tentangmu saat ini? 5 of Wands. Ada The Emperor. Ada Page of Wands. Ada 6 of Pentacle. Ada The Hermit. Salah paham dalam cinta. The Emperor jadi ragu-ragu sama kamu tentang keberhasilan hubungan ini. Kalau bertengkar terus, lebih baik dia sendiri. Kadang-kadang dia ngerasa lelah dan ingin duduk sendiri tanpa kamu. Ya, seperti itu. Apa kalian selalu posesif, selalu overthinking, selalu negative thinking ya. Hati dia tuh gelisah, tahu nggak sih? Dia mencintai kamu benar-benar, tetapi dia juga kecewa sama kamu ya, karena dia ragu-ragu. Ada berbagi kasih di sini. Ini prosesnya. Bisa jadi terjadi seperti itu. Kalau pertengkaran selalu terjadi, kamu terlalu posesif, terlalu ngontrol, terlalu menginginkan dia sempurna atau menginginkan selalu dia untuk kamu, seperti kamu tuh sudah apa ya, pokoknya kamu tuh harus maunya dia tuh apapun yang dia lakukan laporan sama kamu. Nah, ini yang selalu terjadi di sini. Di sini di hubungan ini selalu terjadi argumen ya, kayak macam debat argumen, pertengkaran tuh selalu terjadi yang membuat dia itu jadi ragu-ragu. The Emperor tuh kayak ragu-ragu gitu loh, ini hubungan bagaimana gitu ya. Dia selalu gelisah setiap bertengkar itu dan dia mengalami sebuah kekecewaan. Maka tak ayal kalau nanti terjadi perselingkuhan ya, atau berbagi kasih dengan yang lain. Kalian juga berdilai ya, ada sebagian yang memang sudah rumah tangga ya, ada pasangan ya, intinya seperti itu. Dan ini yang mengakibatkan kalian selalu bertengkar seperti itu ya. Ini adalah proses ya. Jadi kalau kamu sayang sama dia, ya terima dia. Jangan dia jadikan orang lain, tapi biar dia jadi dirinya sendiri ya. Ada waktunya untuk dia menjadi dirinya sendiri, ada waktunya dia memang untuk kamu. Jadi jangan selalu memaksakan. Di sini kamu terlihat sekali selalu memaksakan. Itu yang dia pikirkan, pertengkaran yang sangat menjemukan atau menjenuh. Dan dia selalu tersiksa, tergelisah, depresi gitu loh. Habis bertengkar ya, seperti itu terus terjadi terus. Yang membuat si Emperor itu ragu-ragu untuk melaju ke arah sukses hubungan ini. Ya, dia kadang-kadang termenung untuk lebih baik sendiri aja. Ya, dia ngerasa kecewa di hubungan ini. Kalau ingin berbagi kasih, dia juga memperbolehkan kok. Kalau kamu mau cari pasangan yang lain, ya nggak apa-apa menurut dia, seperti itu. Biarlah ini semua jadi proses seperti itu ya. Kalau kamu sayang ya kenapa mesti overthinking ya, pokoknya kamu tetap aja jadi kekasih dia. Dia kan juga punya hidup ya, bukan cuma sama kamu terus, apalagi lagi statusnya pacaran atau lagi gebetan apalagi. Jadi tetap menjadi diri masing-masing, tapi yang pasti dalam haluan yang sama. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan curiga, karena apa? Curiga itu bisa menghancurkan sebuah hubungan. Ya, paham?
Itu yang dia pikirkan, dia gelisah. Dan kalaupun kamu ingin berbagi kasih dengan yang lain karena melihat keadaan dia yang nggak seperti kamu inginkan, karena nggak bisa memprioritaskan kamu, ya nggak apa-apa. Itu menurut dia adalah bagian proses hidup. Seperti itu. Dia juga udah jenuh kok bertengkar terus. Itu yang ada di pikiran dia. Kalau ditanya tentang cintanya dia sangat sayang sama kamu. Ya, ini ada sebagian yang sudah berumah tangga ya, berdealing dengan berumah tangga, atau malah justru yang berumah tangga ketemu dengan rumah tangga. Ini kamu entah yang sudah berumah tangga atau dia, atau kalian berdua memang sudah berumah tangga atau mempunyai pasangan. Seperti itu. Ikutin prosesnya, menurut dia itu seperti itu. Ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Seperti itu. Travel dan jalan-jalan, lebih baik kamu tuh jalan-jalan daripada bertengkar, berantem, overthinking seperti itu. Pesannya seperti itu. Hubungan vertikal, lebih banyak ibadah, berdoa. 11 ya, apa ini momen apa 11, tapi yang pasti ini adalah hubungan horizontal ya. Anggap saja ini adalah hubungan antara kamu dan dia, itu adalah hubungan horizontal yang harus kita bina, harus kita jaga, bukan saling menyakiti, bukan saling menuduh. Seperti itu. Cintailah dengan karena Allah ya, agar indah adanya. Jangan menangis. Kenapa kamu mesti menangis? Ya, semua kan baik-baik saja kok. Kalau kamu takut kehilangan dia, perbaiki sikap kamu. Kalau kamu ingin selalu bersama dia, jagalah hatinya, jagalah hatimu untuknya. Seperti itu. Tetap optimis, jangan pernah berharap pada manusia, tapi berharaplah pada Sang Maha Sempurna. Karena hanya Allah atau Tuhan alam semesta yang mempunyai cinta tulus. Ya, cinta kasihnya terbukti dan nyata bagi orang yang bersyukur. Dan jangan pernah menaruh harapan kamu pada manusia, karena adanya hanya kecewa. Serahkan harapan kamu pada Sang Pencipta. Kamu hanya diwajibkan untuk berusaha saja. Berusaha dan berdoa. Ya, tetap positive thinking, optimis. Jalani yang harus kamu jalani dengan kebaikan. Ya, berjalannya di rel kebenaran. Jangan melampaui batasan. Kalau cemburu ya nggak usah cemburu berlebihan. Telusurin dulu, ya, cari tahu dulu, baru kamu pegang bukti, baru kamu boleh menuduh. Oke? File 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya. File 1, file 2, file 3, file 4 gue sudah sampaikan semua pesannya. Semoga bisa menjadi motivasi ya, pastinya. Gue selalu bilang seperti itu, menjadi antisipasi. Tetap berserah, bermohon yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya, tetap jadilah orang baik. Karena orang baik disukai Allah. Jangan melampaui batasan, yang pasti itu. Ya. Ada kesalahan dalam milik kondisi mendestar tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala, sama kuasa membolak-balikan hati manusia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.